Halo, halo, Halo. halo. Kembali lagi di Komik Klinik. Ruang ngobrol ya? Ngobrol. Komik-komik aku yang pusing sendiri saya. Iya. Saya pusing. Saya juga sendiri. uploadnya pusing. Oh iya. Iya kan? Ya kan satunya tapi Mas sudah Haris. Enggak lah. Oh Komik semuanya Klinik sekarang semua ya. aku, semua Oke aku. oke. Jadi sebenarnya ini tidak berlanjut ya. Tidak berlanjutan bukan lanjutan kemarin sih sebenarnya. Ini sebenarnya iya, iya, pertanyaan iya. yang berbeda. Tapi karena kita sudah banyak teman-teman yang mulai menanyakan di kolom-kolom komentar. Jadi aku juga ingin menanyakan hal-hal yang mungkin sebenarnya teman-teman itu yang nanya cuma satu dua, tapi sebenarnya itu pemikiran banyak orang. Gitu, itu pemikiran yang banyak orang yang sebenarnya mau ditanyakan kepada seorang kreator. Nah, ini kan Mas Bagas juga kreator ya, aku juga kreator kayak gitu. Tapi kita kreator di bidang yang berbeda gitu loh istilahnya. Nah, ini pertanyaan cukup menarik sih sebetulnya. Pertanyaannya itu sebenarnya kayak gini. Kita bikin komik nih. Kalau aku Atau bikin karya. bikin karya lah, nggak bikin karya. Aku novel ya, kalau aku light novel sukanya. Bikin karya, kita suka banget nih sama karyanya. Wah, aku suka banget nih sama karya ini. Terus aku pamerin lah sama teman-teman. Ini karyaku nih. Ini OC ku lah. OC, kita Oh, ngomongnya ya, OC ya. oke, Kita ngomongnya oke. OC. Kalau Dojin hal yang berbeda. Wow. Itu apa ya? Suara Kenapa gak ditutup itu? molen. Aduh. Jadi kalau misalkan OC itu kan istilahnya kita bisa bilang bahwa ini original karakterku loh. Aku bikin ini karena aku suka karakter yang tipenya seperti ini, inspirasinya dari sini, gini gitu loh. Oke. Nah, tapi ini ada tapinya. Kadang-kadang tuh teman-teman tuh ada yang nggak pede dengan karya tersebut. Nggak pede gitu dalam artian kayak, aduh ini kalau dijual oke nggak ya? Apa ini tak rilis gratis? Apa buat pribadi aja ya? Ya, Karena ya. aku nggak pede nih dengan karyaku nih. Nah itu ada jawaban nggak sih dari Mas Bagas gitu? Iya, ya. Ini sebenarnya kan kita tuh berkarya apakah pengen memuaskan diri kita Diri sendiri kita atau sendiri. emang untuk Halayak ramai ya. ya harapannya adalah karena kita tuh udah nonton, baca, mengonsumsi banyak karya Iya, dari iya. banyak kreator tuh kan pengennya aku juga pengen dong karyaku laku terjual. Ya, Semua ya, pengennya semua gitu sih. pengennya kayak Ya, gitu. ya, ya. Kecuali emang untuk beramal aja. Oh ya? Aku ngelukis Iya, benar. untukku taruh di galeri-galeri seni terserah gitu. iya, Ya iya, silakan aja itu hal yang berbeda lagi. Tapi maksudku secara umum kita tuh kayak gitu, kita berarti kan termasuk aku termasuk Iya, iya. kamu kayak gitu. Nah, memang aku pun sampai sekarang tetap nggak pede ya, tetap bagus nggak ya karyaku gitu. Kok bisa gitu? Ya karena gimana ya? Aku kan belum menjadi orang yang hidup dari karya. Oke. Kalau misalnya musisi udah hidup dari karya mah ngerilis apa Lagu ya, dia bilang maksudnya akhirnya selesai juga bikin lagu baru itu Iya, diposting di medsos misalnya. Iya. Itu orang lain mah studio rekaman atau produser lagu segala macam udah lihat dong siapa tahu bisa kayak gitu tuh udah bener, oke bener. gitu loh misalnya gitu. Jadi sebenarnya sama aja, makanya ini kan Komik Klinik kan tempat sharing ya, tempat ngobrol sebenarnya. Kalau misalnya bisa ketemu langsung mah lebih asik lagi gitu. Nah, katakanlah aku berkaca atau memposisikan diri ke pertanyaan seperti itu ya. Iya. Aku nih yang mau ngerilis sesuatu tapi aku nggak pede, tapi gimana ya gitu. Nah, kalau aku pribadi teman-teman, kalau untuk dinikmati sendiri kayaknya ada yang kurang sih. Oh. Kalau aku Oke. pribadi ya. Oke, Kalau aku oke, pribadi. Tapi ada loh Iya, pekarya iya. yang memang ya ini mah Portofolio aja. bagus senang buat banget. bisa. Ini gambar atau ceritanya bagus banget. Kenapa nggak dijual? Enggak mah. Ini cuman Iya, buat senang-senang ya. nah, maksudnya. Iya, sama iya. kayak misalnya Zeti istriku Ah, suka iya. masak. Iya. Kadang-kadang aku bilang ini dijual bisa nih. Kamu nih Ya, apa-apa kamu cuma dijual. masak aja kok, ya, maksudnya ya, emang ya, dia ya, tuh ya, masak ya, untuk ya. dimakan Iya, aku sama dimakan dia aja, iya, gitu. iya, Itu tuh paham, ada dan enak dan karyanya bagus gitu tuh. Oke. Ada gitu. Nah, kalau aku pribadi memang sayang kalau Oh, oke. untuk nggak dirilis, nggak dikasih tahu ke publik. Nah, permasalahannya adalah biasanya kita tuh mencoba untuk udahlah pede aja lah rilis di publik, terus kemudian ya udah aku pengennya orang lain tahu gitu. Nah, kadang-kadang keinginan kita tuh lebih dari itu. Keinginan kita tuh kayak
Katakanlah ini pilihannya kan cuma dua, dijual ya. atau nggak dijual ya, nih. Kayak kamu tadi udah bilang dirilis gratis nih, dibagi PDF atau apa gitu, bisa-bisa aja kan. Iya, gitu. bisa. Tapi kalau misalnya setiap pilihan itu kan punya jalur masing-masing. Iya. Nah, misalnya nih kita rilis gratis. Terus beberapa teman kita, lingkungan kita, circle kita atau teman-teman di medsos, katakanlah rilis di medsos ya, Facebook lah katakanlah. Kalau yang bisa terjadi interaksi yang lebih daripada Instagram mungkin. Maksudnya kalau Instagram kan ya udah gitu. Kalau Facebook kan bisa tanya jawab nih, bisa ngobrol lah gitu. Gitu. Nah, yang aku tahu kayak Grejingganya Mas Weta itu di Facebook, terus Mas Kurnia Harta juga ngerilis di Facebook, Faza Meong juga pernah cerita, Juki itu juga dulunya di Facebook gitu. Jadi Mahar sih di Instagram. Betul, Mas Indria di Instagram, terus Tai Lalat juga kayaknya di Facebook ada, Facebook, Instagram jelas ada gitu. Nah, Kosti Komik gitu. Nah, kalau misalnya ternyata bagus nih. Nah, mungkin itu menjadi feedback untuk coba di print coba dicetak Benar. Gitu. Coba dikasih value lebih, terus kemudian ini tuh sebenarnya punya nilai finansial nggak sih? Ini tuh sebenarnya ada yang mau beli nggak sih? Kemudian kita ngelirik sebagai kreator, kita ngelirik ke event-event yang membuka untuk kreator, kreator market, buka booth segala macam. Nah itu disesuaikan dengan kemampuan kita sih. Sekali lagi, yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana perbedaan persepsi antara kita ngerti bahwa sebagai kreator kan harusnya semua kreator ngerasa bahwa ini kayaknya bagus banget nih karyaku gitu kan. Tapi kemudian apakah terjadi perbedaan persepsi dengan publik? Itu bisa terjadi. Kemudian kalaupun nggak terjadi terus dirilis cetak tadi setelah dapat feedback atau masukan, bukan hanya masukan, banyak yang seneng lah. Itu terus kemudian kita mencoba untuk cetak dan dijual. Nah, apakah itu kemudian menjadi produk komik yang orang tuh mau membayar senilai segitu? Kita nggak sebut harganya ya, terserah aja harganya. Membayar sekitar senilai segitu untuk isinya, untuk apa yang didapat. Nah, itu jadi masalah lagi nanti untuk kita pribadi, untuk kreator gitu bahwa lah katanya kemarin bagus. Itu dua hal yang berbeda ya ternyata Kok nggak pada beli? Kok sekarang begitu gue jual, yang komen malah gini. Nah itu tuh sangat mungkin terjadi, dan ini bahkan terjadi nggak hanya di ranah kreator yang mungkin baru mencoba untuk memulai. MCU itu bikin film banyak sekali dan ada yang jelek. Ada yang jelek, beneran jelek. Ada yang bagus banget. Gitu. Jadi memang beda barang, memang beda hasil mungkin. Tapi itu kalau kita bicara udah banyak barang ya. Kalau ini kan kreatornya kita lah gitu, baru mulai pertama gitu. Apakah pertanyaan dasarnya kan untuk kepuasan pribadi atau dirilis aja ke publik? Nah, jawaban dari aku tentunya bukan jawaban yang paling benar, tapi kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk dilempar ke publik. Kayak biar orang paling nggak minimal tahu lah. Betul, kayak misalnya ini pertama kali aku cetak bukan cetak untuk dijual ya, cetak aja gitu. Ini aku kasih lihat ke Daris dan Daris tertarik. Terus sama Daris izin dikasih lihat PDF-nya ke teman-teman. Jadi Daris punya grup yang memang bahas komik, bahas apa macam-macam, dikasih ke sana dan ada yang ngasih masukan bagus, ini udah bagus nih, ini segala macam gitu. Nah itu kan membuat berarti ini works nih. Ya setidaknya ada sisi works. Setidaknya setelah aku bertahun-tahun nggak berkarya dari komik, sebenarnya nggak sebertahun-tahun itu. Terakhir aku 2019 kan vlogger ini sebagai penulis ya gitu. Jadi ternyata gearnya masih bekerja nih. Oh ya udah, oke, dilanjutin. Dan aku kalau lihat di channel Kapten Bagas tuh ada short yang ku taruh begitu aku ngerilis ada isinya tentang komik ini. Ada yang bilang, wah ini stylenya unik, punya style sendiri nih gitu. Nah Faisal sendiri begitu melihat halaman ini langsung komis ke saya. Gitu. Jadi itu nanti ada ceritanya sendiri. Itu nanti ada ceritanya sendiri gitu. Karena itu juga bisa kepakai sebenarnya. Nah kayak gitu sih Sal. Jawaban dariku lah. Oke. Jadi sebenarnya kan ini kan pertanyaan yang ada, aku lupa nih, Kapten Bagas apa di Ruang Ngobrol ya?
Aku juga lupa. Ya, Kayaknya di ruang ngobrol. Di ruang ngobrol ya dari Al-Zafa Sultan Muzaffar. Terima kasih yang udah tanya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan bisa Yes. bisa di ini. Cuman aku mau nambahin sedikit sih karena aku pribadi juga Pengalaman. pengalaman ya. Cuman karena aku bukan komikus, saya ngapain di klinik ya. Saya Oh, pulang. Kok saya baru sadar? Iya. Udah berapa episode kita ini? Iya, iya. Ya cuman yang terjadi di saya tuh malah sebenarnya saat aku punya karya nih, punya suatu karya gitu. Aku kan taruh di Facebook, jebret. Karya itu katakanlah bentuknya komik strip lah, atau mungkin ilustrasi aja, atau mungkin sekedar tulisan. Oh iya, iya. Ya, iya. cuma sekedar itu aja, jebret gitu. Itu cuman fungsinya untuk ngasih tahu orang aku punya karya. Oke. Itu dulu oke. aja. Oke. Dan yang terjadi dari tahun 2020 adalah sampai sekarang nggak putus ya, itu bahwa orang-orang tuh tahu karyaku. Terus, Mas bisa commission nggak? Oke. Ya aku ambil dong duit gitu loh. Nah, jadi aku membuat karya yang aku buat menjadi portofolio. Oke. Menjadi portofolio. Nah, portofolio tersebut apakah nanti dirilis atau enggak sampai sekarang belum tak rilis. Gitu loh. Walaupun ada ya, maksudnya portofolio yang bisa tak rilis, bisa tak jual kayak gitu. Tapi kayak aku pernah bikin light novel Black Diablos kalau teman-teman ini untuk grup karena ini pesanan grup sebenarnya. Oke. Ada satu grup di nggak usah disebutin. Ada Oke. satu grup suka Monster Hunter nih gitu. Terus Mas bisa nggak karena filmnya yang Mila Djokovic itu ya gitu. Ya. Minta bikinin komik sebenarnya. Tapi karena aku nggak bisa gambar, aku bisanya nulis, ya udah aku tulis aja. Nanti Oh kalau itu misalkan- itu tuh tulisan ya, maksudnya light novel. Light novel ya, Light bukan komik ya itu bukan, ya? bukan. Jadi sebenarnya pengen tak bikin splash komik awalnya. Oke. Tapi waktu itu aku nggak tahu splash komik itu apa kan. Iya, Maksudnya betul, belum sampai situ. Ternyata ada tuh yang namanya splash komik. Tahu gitu saya pakai splash komik. Tapi akhirnya ya kalau light novel. Nah, Iya, itu tuh iya. dari situ berangkat dari situ mulai banyak orang teman-teman yang merasa kayak iya nih orang ternyata bisa gambar ya, ternyata bisa apa ya. Nah, ya itu karya-karya yang kita buat menjadi sesuatu hal yang kita suka, kita enjoy melakukannya, terus ya jadi duit gitu loh. Oke, Walaupun bukan karya itu yang dijual ya gitu loh. Itu kalau di aku gitu. Oke. Karena aku juga belum punya pengalaman kayak Mas Bagas yang udah jualan karya. Ini jualan kan? Ya kalau ini Iya kan? mah masuk Ini kan, ya, masuk dulu, Gramedia kan. dulu Maksudnya kan Gramedia. udah jualan karya. Kalau aku jualannya jualan Yang jualan Gramedia? jasa. Iya sih. Cuma kalau aku jualannya jualan jasa gitu loh. Jadi buat teman-teman yang merasa kayak nggak pede apa segala macam, nggak usah minder. Pasti ada yang butuh. Nah, tapi Gitu. ini menarik. Ini menariknya komik klinik tuh. Jadi Hey. kita sama kayak orang ngobrol nih jadi obrolan, jadi Iya, diskusi iya. gitu. Jadi Faisal tadi ngasih tahu memaparkan pengalamannya dia bahwa setelah ngerilis sesuatu ke media sosial kok responnya malah untuk pekerjaan gitu. ya. Nah, sampai sekarang Faisal memang nggak berhenti untuk commission gitu. Tapi ilustrasi kebanyakan Ilustrasi, sih, kebanyakan ilustrasi kayak gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang kreator ilustrasi, maksudnya kreator tapi di ilustrasi, bidang ilustrasi kita membedakan kan sama kreator tapi di bidang cerita, Ya, tulisan, naskah, naskah. kayak gitu. Itu kan misalnya nih yang naskah itu ngerilis halaman demi halaman tulisannya dia, kreasinya dia, karyanya dia di media sosial. Yeah. Terus kemudian ada yang bilang, "Mas, aku mau punya ide cerita kayak gini, kamu bisa jadi penulisnya nggak?" Itu kan bisa. Itu bisa. kan bisa. Itu bisa banget. Itu Terus bisa banget. kemudian kalau ilustrasi tadi Faisal punya original karakter Nagasena gitu. Ternyata dirilis di publik di medsos. Medsos. Malah orang-orang, "Mas, gambarin aku ini bisa nggak? Mas, Ya, gambarin dengan aku style ini." itu. Dengan Gitu. stylenya Ya. Faisal, katakan kayak gitu. Nah, itu kalau Faisal bilang tadi yang namanya uang, ayo aja mah. Ya. Gitu. Kalau soal ngerilis hasil commission, aku nggak tahu, aku nggak bisa banyak ngomong karena apakah itu dijual itu boleh apa enggak, aku nggak tahu. Enggak, kalau hasil commission nggak boleh. Nggak boleh ya, Nggak nggak boleh. Kalau dipamerkan lagi mungkin Ya izin lah paling iya, nggak izin. secara portofolio lah. Ya, pamer portofolio. aja mungkin bisa. Kalau- Kalau misalnya ternyata Faisal kan, kamu kan banyak dipesanin orang segala macam, terus kamu bilang namanya uang mah, ya udah terima aja gitu, rezekinya di sana gitu. Nah tapi jangan lupa juga buat teman-teman bahwa kadang-kadang kreator tuh bisa juga terjebak bahwa secara commission uangnya Gede. tapi secara giroh Apa ya? semangat untuk berkaryanya tuh juga masih banyak tapi nggak punya waktu. Nggak punya waktu, ya. Nah itu juga betul, bisa itu menjadi juga menjadi apa ya keadaan tertentu untuk
untuk kreator. Iya, Nah, kreator. kadang-kadang kita bilang bahwa kayak Faisal juga pernah bilang lah, aku nggak ada waktu untuk ngelanjutin karyaku karena aku nerima komisen Oh terus. bukan, karena kerja. Ya itu kan berbeda. Iya, tapi kan ada juga Iya, komisen. tapi ada. Kadang-kadang kamu Kalau sampai komisen jam nggak sampai makan jam waktu berapa kok. kayak gitu. Tapi maksudku itu kan bisa terjebak atau menjebak. Ya, betul. Nah kalau udah kayak gitu, emang kembali lagi ke awal bahwa mau yang kayak gimana. Iya. Karena tapi kalau dibalikin ke awal mah kreator tuh bisa. Ya tapi kalau aku nggak ngerjain komisen ini, aku nggak dari hidup. mana? Ya bisa ada yang Gitu. seperti itu. Ya, ada ya yang udah, seperti itu. maksudnya ya itu mah pilihan. Karena Pilihan. aku tuh dengerin podcastnya Mas Safi, podcast Komik Indo. Waktu itu ngobrolnya sama Mas Ervan Fajar. Tolong Mas Ervan dan Mas Safi, aku dikoreksi kalau salah, tapi aku seneng banget, bukan seneng banget gimana ya, tapi maksudnya aku bener-bener deg gitu dengerin dari Mas Ervan cerita bahwa emang beliau tuh pengen terus berkarya, bertahun-tahun udah ngerjain karya orang, Ya, dibayar, uangnya Marvel gede. ya? Macam-macam, macam-macam ya. aku nggak bisa nyebut juga dan Oke. karena aku nggak tahu secara pasti ya, tapi Mas Ervan kan secara kualitas gambar iya, mah bagus lah, ya, udah bagus banget lah, ha. kelasnya udah tinggi banget gitu loh. Jadi udah ngerjain macem-macem karya orang dan itu kan sah-sah aja. Itu Iya, kan benar. wajar. Wajar. Gitu. Itu nggak ada keraguan di dalamnya bahwa itu tuh bukan hal yang tidak baik. Iya. Itu tuh baik Betul. gitu. Tapi Mas Erwan tuh bilang bahwa sampai di satu titik aku pengen bikin karya sendiri tuh bingung banget. Karena gearnya nggak diasah ya. Otaknya pemikirannya udah terbiasa dengan ngerjain apa yang orang lain bikin gambar ya, apa yang orang lain tulis. Nah itu rasanya nggak enak banget. Itu kayak rodanya berkarat. Gear-gearnya ada gear-gear yang tidak digunakan karena betul. Dan gitu. itu tuh Mas Ervan cerita kayak aduh aku nggak pengen kayak gini, lama banget aku untuk muterin sesuatu yang original, bikin cerita dari awal, nge-create karakter, nge-create personality karakternya, world buildingnya seperti apa, itu wah aku udah lama banget. Nah, itu tuh menurutku menarik bahwa ya emang ada orang yang emang begitu. Nah, di hal yang berbeda lagi, aku ngobrol sama Mas Weta Kartika, aku lupa di ruang ngobrol atau off cam, aku lupa gitu, bahwa Mas Weta nggak ngerjakan commission, Mas Weta sehingga untuk nge-create sesuatu karya cukup mudah, atau mudah lah dalam artian Mas Weta mau platform apapun, mau genrenya kayak gimana tuh gampang karena Mas Weta tuh selalu muter, dia mesin kreator. Aku di Komi Para pertama bilang di panggung itu Mas Weta tuh adalah mesin kreator gitu, mesin kreasi lah gitu. Nah ini menjadi pertimbangan tersendiri sih, dan ini menarik karena kuncinya tetap di kreatornya. Iya betul, dan karena kita juga bisa melihat dari teman-teman kayak Mas Hendri Prasetya yang memang dia gambar ini Naruto versus TMNT udah tersebar luas di sana ya. Udah rilis kan kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kembali lagi ke teman-teman sih ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian suka dan pengen gambar kalian dikenal sama orang ya. Kalau Mas Bagas pernah cerita sama aku, ya teruslah kalau kalian punya media sosial, Mas Bagas gak? teruslah menunjukkan karya kalian. Misalkan kalian punya OC 1 nih, ya udah itu aja, itu dikasih tahu ke orang. Kadang-kadang orang nggak fokus kayak misalkan, aku punya OC 1000 kayak gitu, banyak gitu yang dikasih tahu. Ya 4 orang lah, kata 4 OC udah cukup tuh. Apa lempar orang ini OC ku loh, ini OC ku loh. Ini jadi orang itu ngeh dan orang itu nempel bahwa oh ini tuh kreator toh. Kreatornya si A atau kreatornya si B. Itu kalau teman-teman itu kiat-kiat aja sih ya. Maksudnya kalau teman-teman mau karya teman-teman dikenal sama orang, bukan menjual ya, karena maksudku aku juga nggak bisa ya. Itu entirely different story. Aku ngomongnya tentang biar teman-teman dikenal, ya biar teman-teman dikenal. Kalau misalkan teman-teman mau misalkan tidak dikenal sebagai seorang kreator OC gitu ya, gambar fan art nggak ada masalah kan di sebenarnya. Instagram banyak banget yang kok kayak gitu. Gambar fan art, nanti terus teman-teman bisa share nih, teman-teman nih aku bikin fan art ini. Nah, siapa tahu nanti misalkan ada teman-teman yang stylenya bagus nih, aku mau commission jadi duit juga kan, bisa juga seperti itu. Atau ada produsen yang melirik. Bisa. Nah, karena dan sekali lagi untuk yang terakhir dari aku, jangan sampai juga kita tuh
meskipun nggak pede dengan gambar sendiri, meskipun nggak pede dengan cerita atau tulisan sendiri, ya udah itu kan punya kita, hak kita untuk menyiarkan. Nah, orang cocok nggak cocok mah itu beda urusan. Kalau dalam dunia komik mah, khususnya komik Jepang ya, kalau komik Amrik mah dari dulu udah terjadi. Kalau komik Jepang tuh sekarang tuh yang gambar terbaik sekalipun belum tentu bisa diterima dan laku seperti yang gambarnya, aku nggak bilang asal-asalan ya, Iya, tapi maksudnya biasa. Ya, Anggap aja normal. Iya, maksudku Nggak jelek ya? Nggak jelek sih, tapi Normal. tapi pembaca komik Jepang tuh tahu persis Chainsaw Man itu gambarnya ya normal. ya udah gambar aja. Normal, ya. Komik yang ada gambarnya. Normal. Karena kalau kita mau nyari judul komik Jepang manga yang gambarnya lebih bagus daripada Chainsaw Man. Banyak. Siapa sih, Fujimoto? Aduh, aku lupa namanya. Aku lupa itu mah banyak. Iya, banyak. Secara jumlah itu banyak sekali judulnya. Tapi kreatornya Chainsaw Man itu bukan nomor satu ya. Top banget kalau bikin komik-komik one shot. Yang kayak kalau nggak salah aku pernah bahas sama Garis itu Look Back di sini. Itu mah film bioskopnya juga katanya bagus. Dari sama Jojo udah pernah ngobrolin gitu. Okay, Jadi okay. jangan takut orang nggak suka sama kita karena ya kita nggak bisa ngendaliin orang untuk suka sama kita atau nggak suka tuh, kita nggak bisa ngendaliin orang. Karya yang paling bagus sekalipun di ada dunia yang nggak suka ini, kok. yang nggak suka banyak, yang caci maki juga Banyak kok. juga banyak. Jangan Jadi, minder. Intinya itu. Ya minder tuh sebuah bawaan dan tapi itu wajar. itu dijadikan sebagai semangat. Ya jangan minder terus aku nggak mau berkarya. Ya udah, kalau orang nggak suka mah nggak apa-apa. Biarin aja, udah gitu. Kalau orang suka ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita kejar. Ngapain kita kejar? Oke, Kita udah dulu ya lah kayaknya. 21 menit kepanjangan juga nih Iya. kayaknya. Gitu sih Aku sudah teman-teman. menduga. Jadi terima kasih yang buat yang udah nanya. Silahkan kalau ada yang nanya lagi, kita obrolin bareng-bareng. Nanti di kolom komentar juga kita bisa respon gitu sih. Thank you teman-teman, sampai ketemu di Komik Klinik berikutnya. Bye bye.